Berikutnya, kita masuk ke kelas yang pertama dari subfilum vertebrata, yaitu kelas Pisces, atau kita juga bisa mengenalnya adalah kelompok ikan-ikanan. Nah, kelompok ikan ini dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia poikilotem. Apa itu poikilotem, Miss? Poikilotem itu adalah hewan yang mendapatkan panas tubuhnya atau yang suhu tubuhnya bergantung dengan suhu lingkungannya. Ya, jadi dia tidak mendapatkan panas tubuh dari metabolisme tubuhnya, melainkan dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, istilah lain untuk poikilotem itu adalah hewan berdarah dingin, ya. Nah, jadi habitatnya kita semua udah tahu, nggak ada ikan yang hidup di darat, dia hidup di air tawar atau air laut. Kemudian bernafas dengan insang, walaupun memang ada beberapa spesies yang dia termodifikasi bernafas dengan kulit dan paru-paru, contohnya seperti ikan dipnoi atau ikan paru-paru. Nah, kemudian otaknya udah dibungkus dengan kranium, jadi kalian bisa lihat jelas kalau makan ikan itu kan udah nampak tengkorak kepalanya ikan. Umumnya memiliki 2 rahang, kecuali nanti ada satu kelompok namanya kelompok Agnatha. Nah, dia punya gurat sisi. Gurat sisi itu adalah bagian yang ada di bagian tubuhnya itu ya. Jadi garis yang ada di bagian tubuhnya itu untuk mengetahui perubahan tekanan air, dan dia juga punya gelembung renang pada umumnya, itu untuk memudahkan dia berenang. Kemudian fertilisasi eksternal atau terjadi di luar tubuh induknya, dan dia berkembang biak secara ovipar, walaupun ada beberapa yang bersifat vivipar atau melahirkan. Nah, dia bergerak dengan menggunakan sirip, dan kemudian muara dari saluran ekskresi dan reproduksinya itu adalah urogenitalia. Sedangkan muara dari saluran pencernaannya itu adalah anus. Oke, secara umum kelompok Pisces dibagi atas 2 kelompok. Ada yang namanya Agnatha atau ikan tanpa rahang, dan ada Gnatostomata atau ikan yang berahang. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok Agnatha. Agnatha itu adalah kelompok ikan yang tidak memiliki rahang. Jadi dia tidak memiliki rahang seperti ikan pada umumnya. Nah, ciri-ciri lainnya, dia tidak bersisik. Kemudian dia tidak memiliki pasangan sirip. Jantungnya 2 ruang. Dia bersifat poikilotermik dan pada umumnya masih ditemukan di habitat laut dalam. Contohnya adalah ikan lamprey, kemudian belut listrik, itu adalah contoh dari Agnatha ya. Jadi dia memang ditemukan di habitat dalam. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok Gnatostomata atau ikan yang memiliki rahang. Jadi rahangnya sudah terlihat jelas. Itu dibagi atas 2 kelompok. Ada yang namanya Chondrichthyes atau ikan tulang rawan, dan nanti ada yang namanya Osteichthyes atau ikan tulang sejati. Sekarang kita bahas dulu yang Chondrichthyes atau yang tulang rawan. Nah, ikan yang tulang rawan itu memiliki ciri-ciri, dia tidak memiliki penutup insang, jadi tidak ada operkulumnya. Kalau kalian makan ikan itu kalian akan menemukan bagian, atau kalau kalian melihat ikan itu kalian akan menemukan bagian tubuh yang terbuka dan tertutup saat dia bernafas, tapi bukan mulutnya. Nah, itu adalah operkulumnya. Kalau pada ikan Chondrichthyes ini dia nggak punya operkulum. Jantungnya cuman ada 2 ruang, jadi ada 1 bilik dan ada 1 ventrikel. Jadi darah yang kaya CO2 dan darah yang kaya O2 atau oksigen itu masih bercampur. Kemudian dia punya tipe sisik plakoid. Nah, reproduksinya ini ada yang ovipar dan ada yang ovovivipar seperti pada hiu. Jadi dia bertelur dulu, lalu nanti telurnya akan ditetaskan dalam bentuk anakan sehingga dia menjadi ovovivipar. Nah, contoh dari kelompok ini ada 2, ada ikan pari ya, segala jenis pari-parian, dan hiu, segala jenis hiu-hiuan, itu adalah Squalus sp. Nah, bagaimana dengan ikan sarden? Nah, kalau sarden itu dia bukan kelompok Chondrichthyes karena tulangnya lunak setelah mengalami pengolahan. Ya, dia adalah ikan tulang sejati. Nah, oke, kita lanjut ke Osteichthyes atau kelompok ikan yang bertulang sejati. Nah, kelompok ikan yang bertulang sejati ini dia sudah punya operkulum. Kalau kalian lihat pada gambar Cyprinus carpio itu akan kalian temukan bagian operkulumnya. Kecuali pada dipnoi yang hidupnya pada lumpur, jadi bernafas dengan paru-paru dan insang.
Kemudian tubuhnya terdiri atas kepala, badan, dan ekor yang udah bisa kita bedakan. Lalu tipe sisiknya ada 3, sikloid, stenoid, dan ganoid. Dan dia ovipar dengan fertilisasi eksternal. Nah, kemudian pada ikan-ikan yang memang hidupnya di daerah rawa, daerah lumpur, atau daerah yang kekurangan oksigen, dia akan memiliki alat bantu pernafasan, itu yang namanya labirin. Nah, labirin ini contohnya yang punya adalah ikan gurame, seperti itu ya. Di sini kita bisa lihat contoh-contoh dari ikan tulang sejati, itu ada ikan mas, ada lele, ada belut, kemudian banyak lagi ya ikan-ikan laut yang lain, tongkol, cakalang, tenggiri, ikan gurame, kemudian teman-temannya yang lain. Yang jelas ketika ikan itu memiliki tulang yang keras seperti tulangnya ikan emas, tulangnya lele, maka dia adalah Osteichthyes. Jika kalian pernah makan ikan hiu, nah ikan hiu itu kan bagian tulangnya cukup lembut, berarti dia adalah ikan tulang rawan atau Chondrichthyes. Oke, jika ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar dan kita akan lanjut ke subfilum yang ke kelas yang berikutnya.